Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali hari ini Sabtu tanggal 22 Maret 2025. Boleh bersama-sama dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang hebat. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan merenungkan sebuah topik, yaitu punya anak hebat tapi gagal total. Ya, orang Surabaya bilang gini, amit-amit jangan sampai ini terjadi pada kita semua. Hari ini kita akan belajar dari rumah Imam Eli dan juga dari rumah Nabi Samuel yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian ya. Dari Eropa saya mendengar berita bahwa ada seorang anak muda, bagaimana dia orang yang pandai, berprestasi, sedang kuliah di perguruan tinggi yang ternama di Eropa. Hari ini ditangkap polisi, dipenjara dengan tuduhan memperkosa ratusan wanita dan telah disidangkan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dari Indonesia, saya mendengar sebuah berita bagaimana seorang anak dia berusaha membunuh ibunya. Tetapi karena gagal, maka kemudian yang dibunuh adalah satpam dari rumahnya. Orang ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang kaya raya. Dari Amerika, saya mendengar sebuah kabar bagaimana seorang anak sudah lulus dari perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat. Dia pandai matematika, tapi hari ini ditangkap polisi karena kepandaiannya dipakai untuk menipu. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau Tuhan menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Waktu tulang-tulangku dijadikan dengan cermat, dirangkaikan dalam rahim ibuku, sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Aku tidak tersembunyi bagimu. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Ya, ayat ini menceritakan bahwa kejadian kita ini adalah dahsyat dan ajaib. Tuhan itu menciptakan setiap bagian tubuh kita ini dengan detail dan semuanya ada tujuannya. Bahkan ayat ini sudah menjelaskan kepada kita, sebelum kita lahir, seluruh hari-hari hidup kita ini sudah tercatat di dalam buku Tuhan. Setiap kita, Bapak Ibu sekalian, adalah ciptaan Allah yang ajaib, mulia, dan istimewa. Kalau bicara setiap kita adalah ciptaan Allah yang ajaib, itu termasuk anak-anak kita, yang sudah punya cucu itu termasuk cucu-cucu kita, yang sudah punya menantu termasuk anak mantu kita, yang punya kakek nenek berarti termasuk kakek nenek kita. Ya, dalam rahim pun Tuhan sudah punya rencana khusus untuk hidup setiap kita. Mazmur 127 ayat yang keempat. Mazmur 127 ayat yang keempat. Ayat-ayat yang saya baca hari ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Ya, Mazmur 127 ayat yang keempat berkata,
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapak Ibu sekalian, setiap kita termasuk anak-anak diciptakan untuk menjadi pahlawan rohani guna tujuan ilahi. Seperti anak panah, maka anak-anak itu harus ditempa, diarahkan, dan kemudian dilepaskan menuju tujuan yang tepat. Orang tua adalah pahlawan yang bertugas untuk melatih dan membimbing anak-anaknya sedemikian rupa agar siap untuk dilepaskan untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Anak panah itu tentu tidak ada gunanya jika tidak dibentuk dan diarahkan. Apalagi anak panah itu kalau cuman digantung di rumah, dijadikan hiasan. Ya, demikian juga anak-anak. Mereka harus dibentuk dalam kebenaran dan iman agar siap menjalani hari-hari yang telah Tuhan jadikan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, keluarga adalah tempat pelatihan rohani, bukan sekedar tempat tinggal ya. Dari Mazmur 139 menyatakan bahwa setiap anak termasuk setiap kita diciptakan dengan rencana dan keunikan ilahi. Dari Mazmur 127 menegaskan bahwa anak-anak itu harus dipersiapkan dan diarahkan oleh orang tua sebagai pahlawan rohani agar mereka mencapai tujuan ilahi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas utama dari ayah ibu, tugas utama dari orang tua bukan hanya sekedar memberi makan dan pendidikan di dunia ini agar anak-anaknya pinter. Itu bagus Bapak Ibu sekalian. Tetapi tugas utama ayah ibu orang tua di rumah masing-masing adalah membentuk karakter, iman, dan menentukan arah hidup daripada anak-anak itu, mengarahkan hidup daripada anak-anak itu supaya sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, bayangkan kalau ada seorang pemanah yang memiliki anak panah di tangannya. Apakah anak panah itu bisa terbang dengan tepat jika tidak diarahkan? Jawabannya tentu tidak. Ya, demikian juga dengan anak-anak kita. Mereka itu adalah anak panah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita sebagai orang tua adalah para pahlawan yang harus mengarahkan anak-anak ini kepada tujuan yang benar di dalam Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan dua kisah yang cukup mengenaskan. Yaitu yang pertama tentang anak-anak Imam Eli. Ya, anak-anak imam, anak-anak seorang imam, namanya Imam Eli, panggilannya Eli, Imam Eli. Dia punya anak yaitu Hofni dan Pinehas, ya. Dan kemudian di bagian yang lain, Nabi Samuel, seorang hamba Tuhan yang cukup peka mendengar suara Tuhan, punya dua anak namanya Yoel dan Abia, ya. Nah, dari keluarga ini anak-anaknya itu gatot Bapak Ibu sekalian, alias gagal total dalam hidup mereka, ya. Hari ini kita akan belajar dari kisah ini bagaimana mengarahkan anak-anak itu dengan benar, bukan anak-anak yang meleset dari tujuan. Kita akan belajar bagaimana anak panah itu ya di tangan pahlawan, bukan menjadi anak-anak yang liar dan tidak terkendalikan. Yang pertama, kita
tahu bahwa orang tua itu harus menjadi pahlawan, bukan penonton. Mari kita lihat dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, kita ini orang tua sekali lagi bukan jadi penonton bagi anak-anak yang dilahirkan di dalam keluarga kita. Tapi kita harus menjadi pahlawan, ya. Kalau mengacu pada Amsal 22 ayat yang ke-6, kemudian kita tanya, ya, anak-anak itu harus dididik apa? Ya, kalau di sekolah mendapatkan pelajaran ilmu pengetahuan, Bapak Ibu sekalian, matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Tapi di rumah, anak-anak harus dididik yang pertama, yaitu tentang iman dan intimasi dengan Tuhan. Ya, itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak harus diajarkan mengenal Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, hidup dalam iman, dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, anak-anak itu harus diajar tentang karakter dan moralitas. Anak-anak harus diajarkan bagaimana pentingnya hidup kudus, kejujuran, integritas, disiplin, dan hidup dengan penuh kesabaran. Kemudian anak-anak harus diajar bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana, ya. Menjadi pandai itu puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tapi anak-anak harus diajar bagaimana membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan hikmat daripada Tuhan, bukan hanya berdasarkan emosi dan keinginan duniawi. Selanjutnya, anak-anak harus diajar untuk bertanggung jawab, ya. Anak-anak itu perlu dididik Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka harus bertanggung jawab atas setiap pilihan mereka, atas setiap keputusan mereka. Mereka harus diajar berani berbuat, harus berani bertanggung jawab, ya. Dan yang penting lagi yang tidak boleh dilupakan dan diabaikan, yaitu anak-anak itu harus diajar bagaimana menghormati ayah ibunya, menghormati papa mamanya, dan juga menghormati sesama manusia. Menghormati orang tua, menghormati sesama, juga perlu diajar untuk menghormati otoritas yang ada di atasnya, ya. Jika anak-anak dilatih dalam jalan yang benar sejak kecil, Bapak Ibu sekalian, maka ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan tetap berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Maaf, amit-amit, amit-amit kalau mereka sampai menyimpang dari jalan-jalan benar itu, mereka satu saat pasti akan pulang ke jalan yang benar, akan kembali ke jalan yang benar. Lukas pasal 15, Bapak Ibu sekalian, tentang anak bungsu, bagaimana dia dididik dari kecil sampai kepada masa mudanya. Kemudian dia menyimpang dari jalan Tuhan, kandas di kandang babi, dan dia tahu bagaimana jalan pulang dan hidupnya dipulihkan. Didikan yang kuat hari ini akan menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan dan siap menghadapi tantangan hidup dengan iman dan penuh keteguhan. Ya, sekarang kita belajar dari 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Inilah kisah apa yang terjadi di dalam rumah Imam Eli. 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-13. Telah ku beritahu kepadanya, yaitu kepada Imam Eli,
bahwa keluarganya akan kuhukum, kata Tuhan, untuk selama-lamanya, karena anak-anaknya telah menghina aku. Eli mengetahui dosa-dosa anak-anaknya itu, tetapi mereka tidak dimarahinya. Jadi Imam Eli ini adalah seorang ayah, maaf saya sebut ayah yang sontoloyo, Bapak Ibu sekalian. Dia sebagai seorang imam, tapi dia lembek banget. Ia tahu anak-anaknya berbuat dosa, tetapi ia tidak menegur dan tidak memarahinya. Imam Eli tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, ya. Sehingga akhirnya Tuhan marah, dan Bapak Ibu bisa baca dari kitab 1 Samuel pasal 3 bagaimana akhir hidup daripada anak-anak Imam Eli dan bagaimana akhir hidup daripada Imam Eli itu sendiri. Dan sekarang dari rumah Nabi Samuel, 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3, 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Setelah Samuel tua, diangkatnya anak-anaknya menjadi hakim di Israel. Anaknya yang sulung bernama Yoel, dan yang kedua bernama Abia. Mereka menjadi hakim di Beersheba, tetapi mereka tidak mengikuti kelakuan ayah mereka, melainkan hanya mengejar keuntungan sendiri saja. Mereka menerima uang sogok dan menghakimi rakyat secara tidak adil, ya. Nabi Samuel dia punya jabatan yang luar biasa, sehingga Samuel ini terlalu sibuk. Ia fokus melayani bangsa Israel, tapi lalai membimbing, mengajar, mendidik anak-anaknya. Karena kurangnya perhatian terhadap keluarga, maka anak-anaknya ini tidak hidup dalam kebenaran seperti bapaknya, yaitu Samuel. Tapi justru menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi. Ya, pemimpin rohani, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya harus melayani di luar, tetapi juga harus memastikan bahwa keluarganya dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan. Membesarkan anak dalam takut akan Tuhan adalah tanggung jawab orang tua masing-masing, tanggung jawab ayah dan ibu di rumah masing-masing. Bukan tugas gereja, bukan tugas guru sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan hanya sibuk bekerja, bekerja. Duit, duit, duit. Jangan hanya sibuk untuk mengejar karir. Jangan hanya sibuk untuk cari cuan. Lalu lupa mendidik anak-anaknya di jalan-jalan kebenaran. Jika kita gagal menjadi pahlawan, maka dunia akan mengambil alih membentuk anak-anak kita, ya. Jangan hanya memberi perintah kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, tetapi kita harus menjadi teladan di dalam iman dan juga di dalam karakter. Maka itu luangkan waktu dengan sengaja untuk membimbing anak-anak kita dalam firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tahukah bahwa warisan terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak-anaknya bukanlah harta, tetapi karakter dan iman yang kuat. Jangan hanya mengajar anak-anak tentang Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tetapi tunjukkan kepada anak-anak kita bagaimana cara hidup bersama Tuhan. Banyak orang tua sibuk bekerja,
untuk memberi anak mereka kehidupan yang lebih baik, tetapi lupa memberi mereka teladan dalam kehidupan yang benar. Jadi teladan orang tua itu sangat penting, karena anak-anak itu gampang meniru daripada diberitahu. Ingat, action speak louder than word. Orang tua yang gagal mendisiplin anak-anaknya dengan kasih, maka orang tua ini sedang menyiapkan anak-anak ini mengalami masa depan yang suram, bukan masa depan yang cerah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, please jangan hanya berdoa agar anak-anak kita menjadi baik. Doa itu penting Bapak Ibu sekalian, tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita membimbing mereka dengan tegas, mengajar mereka dengan jelas dan benar, mendidik anak-anak itu dengan penuh kasih, agar mereka menjadi anak-anak yang seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita harus membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Ya, itulah pesan Tuhan pada hari ini, supaya Bapak Ibu yang dikaruniai anak mengerti tugas kita, apa yang Tuhan berikan, sehingga kita punya anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang hebat itu menjadi anak-anak yang berhasil, yang memuliakan nama Tuhan, bukan menjadi anak-anak yang gatot, yang gagal total. Amin. Mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman Tuhan ini, materaikan ya Aba ya Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik, Engkau sudah berbicara kepada kami. Maka itu biarlah kami mau melakukan dengan setia, bertindak dengan iman. Kami mendidik anak-anak kami mau meluangkan waktu dengan sengaja Tuhan, untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, agar anak-anak kami bertumbuh di dalam iman dan takut akan Tuhan. Sebab kami tahu sesungguhnya orang-orang yang hidup benar di dalam Engkau akan seperti anak panah di tangan pahlawan. Jalannya akan seperti cahaya fajar pada pagi hari, yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.